anjuran untuk tidak apakah anjuran untuk tidak mensolati jenazah koruptor itu hanya diperuntukkan kepada para ulama saja atau kepada semua orang? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kemudian Oke. pertanyaan keduanya, Baik, maaf Mas Zakil, yang pertama eh biar enak. oh, nggih, monggo. Nggih, monggo. Jadi yang pertama tadi, apakah anjuran tidak mensolati jenazah koruptor ini hanya untuk ulama saja? Nah, utamanya itu untuk ulama karena mereka jadi panutan bagi orang yang lain. Nah, yang kedua, buat orang yang mengetahui. Nah, jadi bagi kita yang sudah mengetahui ya seyogyanya tidak usah mengikuti karena kita sudah tahu hukumnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa jenazah tersebut melakukan korupsi, nah, itu dan kita sudah mengetahui hukumnya juga mensolati jenazah korupsi, nah, maka kita tidak usah ikut-ikut. Apalagi sudah ada keluarganya yang mensolatkan. Biarkan keluarganya saja yang mensolatkan. Nah, kecuali korupsi tersebut sudah membayarkan hasil korupsinya dari dahulu, seperti itu. Terus untuk yang kedua tadi, bagaimana jika keluarga dari siapa tadi koruptor tersebut tidak mau membayarkan hutangnya. Nah, karena yang tidak mau membayarkan hutangnya adalah keluarganya, maka yang mensolatkannya sudah keluarganya tersebut, yang mengurusi ya keluarganya tersebut, seperti itu. Karena apa ya? Ya karena mereka masih punya hutang dan hutangnya juga ke masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak tahu kalau dia koruptor, pasti masih mau mensolatkan. Tapi kalau dia sudah ketahuan kalau itu koruptor dan tidak mau membayarkan hutangnya, hasil korupsinya, maka yang mensolatkan ya keluarganya saja. Kalau keluarganya tidak mau membayarkan hasil korupsinya atau hutangnya. Mungkin ada yang keliru, monggo dibenarkan dari teman-teman. Sebentar Mas, berarti kayak gitu nggak apa-apa ya? Mas Nas, berarti semuanya harus kembali pada keluarganya ya? Kalau misalkan dari keluarganya sendiri nggak mau gitu bagaimana? Atau keluarganya menganut hukum apa yang harus ini membayarkan hutang dulu kayak gitu boleh nggak? Mengikuti hukum Islam. Tadi kan katanya harus ini ya di apa di hutangnya harus dibayarkan dulu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain dari pertanyaan Mbak Dwi tadi. Jadi kalau menurut saya kalau masih ada keluarganya yang mau mensolatkan, ya sudah keluarganya saja yang mensolatkan. Kalau dia tidak mau membayarkan hutangnya, seperti itu. Tapi kalau keluarganya menganut hukum yang seperti ini, tidak mau mensolatkan jenazah koruptor, dan tidak mau membayarkan hutangnya, nah itu kira-kira siapa yang mau mensolatkan, itu saya juga belum mengetahuinya. Mungkin dari teman-teman yang lain dapat membantu. Itu luwe. Izin menambahkan. Oh, nggih. Baik, terima kasih. Di sini kita lihat dari segi sosial ya. Dari keluarganya saja sudah tidak mau menyolatkan, apalagi masyarakat. Auto masyarakat kalau tahu dia itu koruptor, nyelawat aja mungkin tidak mau. Apalagi sholat jenazah. Ya itu kalau dilihat dari kehidupan bermasyarakat ya. Ya, kalau dari hukum Islam kan tadi sama pemateri sudah dijelaskan hukum-hukumnya. Kalau dari segi sosial masyarakat mungkin seperti itu yang terjadi. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Oke, itu tambahan dari Mbak Husnul, barangkali dari teman-teman yang lain mungkin yang pernah mengkaji, monggo teman-teman. Mohon maaf, Mas Zakil, mungkin dilanjut dulu untuk pertanyaan kedua, atau bagaimana? Oh, nggih, nggih, nggih.
Atau dilanjutkan dulu yang ini? Terserah moderator, monggo. Nggih. Jadi di sini kita skip dulu ya, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Mbak Nurika. Pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa guru itu mempunyai jam mengajar. Apakah jika guru itu tidak memenuhi jam mengajarnya itu termasuk korupsi? Nah, barangkali itu pertanyaannya, Mas Misbah. Oke, terima kasih Mas Az-Zakil. Nggih. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya tadi, kebanyakan yang dijelaskan korupsinya yaitu harta, tidak dijelaskan mengenai korupsi waktu dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat dari pengertiannya bahwa korupsi itu adalah di sini ada ya tadi kata korupsi. Dalam bahasa Inggris, kata korupsi dapat digunakan untuk menyebutkan kerusakan fisik seperti frasa atau naskah yang rusak, atau menyebutkan suatu kerusakan tingkah laku, sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan sendiri apakah apa yang kita lakukan, contohnya sebagai seorang guru atau sebagai seorang apalah yang memiliki ikatan waktu. Contohnya memiliki jam mengajar 7 jam pelajaran. Dia hanya mengajar 5 jam pelajaran, tetapi yang 2 jam pelajaran tadi dia masih tetap dibayar. Nah, itu kan sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya juga termasuk korupsi karena tidak jujur dan juga tidak melakukan amanah sebagaimana mestinya. Nah, itu kalau menurut saya, kalau dilihat dari pengertian yang tadi. Kalau menurut teman-teman yang lain ada pengertian yang lain atau ada pendapat yang lain, monggo. Itu jawaban dari saya, Mas Az-Zakil. Baik, itu tadi jawaban dari presentator. Barangkali dari teman-teman ada jawaban lain atau yang lebih detail dari jawaban tadi. Monggo teman-teman. Atau mungkin ada tanggapan dari Mbak Nurika. Monggo. Oke, terima kasih. Oh ya, Oke, monggo Mas Ilham. enggak mau menyangga tanya jadinya. Lanjut dulu Mbak Nurika, wis, enggak apa-apa. Monggo. Oke, terima kasih Mas Misbah. Kalau misalkan tadi 7 jam ya, terus ngajarnya 5 jam. Nah, yang 2 jam itu misalkan tidak berada di tempat gitu misalkan. Di rumah atau gimana gitu, itu juga termasuk korupsi enggak? Karena terkadang mengurangi jam di sekolah itu pekerjaannya dibawa ke rumah gitu loh. Nggih, matur nuwun. Selama apa yang sudah diamanatinya dikerjakan, kalau menurut saya itu tidak termasuk. Jadi meskipun dibawa ke rumah tapi pekerjaannya tetap dilaksanakan, mungkin karena sekarang WFH juga, WFH, mungkin itu tidak termasuk dalam korupsi. Mungkin ada yang salah dari perkataan saya, monggo disanggah. Nggih, matur nuwun Mas Misbah. Monggo dilanjutkan Mas Ilham. Monggo Mas Ilham, monggo. Ya, mohon maaf. Kalau misalkan saya tarik tadi kesimpulan dari penjelasan Mas
Misbah, bahwasanya guru yang tidak sesuai jam mengajarnya. Maksudnya kan misalkan mengajarnya 3 jam pelajaran, dia 2 jam pelajaran sudah keluar. Itu termasuk koruptor ya Mas ya. Kalau yang saya tangkap loh ini Mas, dari Mas Misbah. Ngoten Mas Misbah. Ya korupsi kecil mungkin. Korupsi Ilham. kecil. Nggih. Jadi kalau korupsi kecil, korupsi sedang, korupsi besar itu apakah tetap tidak boleh disolati? Apakah ada pengecualian? Dan apakah indikator orang yang koruptor tidak boleh disolati itu seperti apa Mas ya kira-kira? Dikatakan korupsi yang nggak boleh disolati. Korupsi kecil, korupsi sedang, ada korupsi besar juga kalau gitu ya. Oke, terima kasih baik. Mas Ilham. Jadi berdasarkan apa yang saya baca kemarin kebanyakan itu bahwa korupsi yang merugikan orang banyak. Jadi seperti kayak yang disebutkan dalam hadis yang tadi, kalau dia masih punya utang kepada orang lain, dia hutangnya harus lunas terlebih dahulu. Atau pada zaman sekarang kalau koruptor itu kan dia tidak merugikan dirinya, bukan hanya merugikan dirinya sendiri atau orang terdekat, tetapi kebanyakan seluruh Indonesia dirugikan atas perbuatannya seperti itu. Nah, untuk yang tadi umpamanya korupsi waktu yang merugikan dirinya sendiri mungkin ya, atau bisa dikatakan merugikan siswanya karena siswanya tidak mendapatkan ilmu sesuai apa yang sudah dijanjikan di awal. Nah, itu saya juga kurang paham ya untuk indikatornya seperti apa yang tidak boleh disolatkan. Mohon maaf Mas Ilham, saya masih belum menemukan jawaban dari pertanyaan Mas Ilham, indikator koruptor seperti apa atau yang batasnya seperti apa yang tidak boleh disolatkan, itu masih belum saya temukan. Oke, mohon maaf Mas Ilham. Siap-siap Mas, siap-siap sharing-sharing mawon iki, Pak. Ngapunten. Nggih, baik. Itu dari jawaban dari penyaji. Mungkin dari teman-teman ada yang paham atau ada yang pernah mengkaji, monggo teman-teman kita sharing-sharing bareng. Saya ringkas lagi di sini. Jadi ada 2 poin sebenarnya yang masih belum terjawab. Yang pertama adalah bagaimana jika tidak ada yang ingin mensolatkan si koruptor tersebut, baik keluarga maupun orang yang mengetahui maupun ulama. Nah, kemudian persoalan yang kedua yang tidak terjawab adalah terkait indikator koruptor. Koruptor yang seperti apa yang tidak boleh disolatkan, atau mungkin barangkali ada koruptor kecil yang boleh ternyata untuk disolatkan. Monggo teman-teman sekalian. Baik, saya nambah ya, urun sharing. Oke. Ya, yang dimaksud dengan timbulnya ya istilah boleh atau tidak disolati jenazahnya itu dulu MUI itu mengatakan agar timbul rasa jerah. Ya, ternyata sampai detik ini gak jerah-jerah. Jerah gitu. Yang jerah cuma ada nyanyiannya. Ya. Jadi munculnya istilah boleh hendak disolati itu kata MUI sebenarnya adalah agar mengambil efek jerah saja. Tapi kalau secara syariat, secara jujur, selama dia syahadat, selama dia masih muslim, ya kita berkewajiban. Cuma
Memang ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang sunnah kifayah. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada sama sekali, yang ngambil yang sunnah kifayah, biar tidak dosa. Tapi sepakat jumhur ulama itu mengatakan fardu kifayah, soalnya harus ada salah satu di antara mereka yang nyolatin, biar yang lain gugur. Kalau enggak, ancor bisa telur, tekor bisa pentol. Nah, ini bahayanya di situ. Ya, jadi kalau keluarganya sendiri ogah, bagaimana dengan masyarakat gitu. Ya, makanya keluarganya ini harus bijak. Harus bijak. Ya sholat wae, masih wong telu monggo ya. Anake loro ya. Istrine siji, ya wis wong telu ae sing nyolati. Nah, misalnya biar masyarakat yang lain sudah gugur. Kalau memang menggunakan fardu kifayah gitu ya. Jadi istilah boleh disolati atau tidak itu sebenarnya hanya ngambil efek jerah saja, bukan dari segi syariat. Kalau dari syariat ya tetap kita solati selama dia masih ber-KTP Islam. Perkara tidak diterima itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya tetap. Tapi kecuali kalau berhutang dulu ya. Kalau ada orang yang meninggalkan hutang, Rasulullah sendiri tidak mau itu nyolati. Tapi tetap nyuruh sahabat yang lain nyolati. Gitu. Saya enggak, kata Nabi. Nah, akhirnya yang lain juga tidak ikut-ikutan, tidak mau kan. Sampai diuruslah hutang piutangnya itu sampai lunas, sampai sore hari. Setelah lunas, terbayar beres, baru bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, fulan sudah tidak punya tanggungan lagi, hutang piutangnya sudah beres. Oh, kalau begitu, mari kita sholati. Nah, ini kaitan dengan hutang. Itu hutang loh ya, apalagi nyolong. Korupsi itu kan nyolong. Bahasa Jawanya korupsi kan nyolong. Kau ono korupsi cilik, korupsi gede, pokoknya nyolong. Ya. Bodoh karo ngomong dosa cilik, dosa gede. Oh, jangan cilik, jangan gede nih, pokoknya dosa. Ya. Jadi bukan karena kecil atau besarnya dosa, tetapi kepada siapa kita berdosa. Itu. Jadi ojo ngomong korupsi cilik, korupsi gede, pokoknya nyolong pokoknya. Ya, merugikan orang lain, merugikan negara, apalagi merugikan negara ya. Ya, jadi itu istilahnya tetap disolati selama dia masih punya KTP bertuliskan Islam. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya KTP-nya yang masuk surga, orangnya nyemplung ke neraka, itu urusan nanti. Yang terpenting kewajiban kita sesama Muslim di Ihya itu awal-awal juz 1 itu kan ya, penuh ya aja hak Muslim karena dia Muslim. Gitu. Perkara diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya sekali lagi istilah boleh tidaknya disolati itu dulu ambil perasaan jerah saja. Sebenarnya kalau masalah korupsi waktu ya ASN pulang duluan, kadang jam-jam kerja itu berkeliaran di mall ya. Di jam-jam kerja itu masih pakaian dinas ke Matos, ke MUG, ketangkep Satpol PP. Nah itu apakah dibilang korupsi? Ya, secara bahasa iya, secara bahasa iya, lugatan, korupsi lugatan itu iya memang. Ya, mereka berdosa karena melanggar amanah ya. Tapi kalau jam-jam ngajar gitu itu kan kesepakatan dengan murid.
Kalau materi sudah selesai semua, ngapain diperpanjang, apalagi online, nggak elok suwe-suwe. Nggak elok berlama-lama itu. Ya mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, gitu aja. Bisa makan lontong. Ya, ya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Di moderatornya. Baik, Ustadz, terima kasih. Opo ame kok off. Oh ini. Dirasani langsung deh. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Barangkali dua persoalan tadi sudah terjawab oleh Ustadz Sudirman. Mungkin dari teman-teman ada problem baru atau ada pertanyaan baru yang perlu kita bahas hari ini. Monggo teman-teman silakan. Waktu saya persilahkan. Kak Ono yo kesimpulan. Kak Ono ya kesimpulan. Oke, Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hasil diskusi hari ini terkait tentang hukum mensolati jenazah seorang koruptor adalah tetap harus disolati. Namun pendapat para ulama termasuk MUI menyatakan bahwa sebaiknya untuk koruptor hanya keluarganya saja yang mensolati, dan para ulamanya tidak perlu mensolati. Hal ini dikarenakan untuk membuat efek jerah saja terhadap yang telah berbuat korupsi, agar tidak ditiru di masa depan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah terkait tentang kriteria koruptor yang perlu untuk tidak disolati di sana. Jadi sebenarnya untuk kriteria di sini yang penting di sini adalah agar tetap menimbulkan efek jerah, dan untuk hanya semisal korupsi kerja, korupsi waktu, nah ini tergantung kesepakatan terhadap pengajar dan yang diajar. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator, sekian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Syukran jazila ala ihtimamikum jami'a yang telah mempresentasikan makalah-makalah yang pada hari ini dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus. Ya. Oke lah, aku lulakum jami'a, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Masih suasana halal bihalal. Tidak perlu kuliah lama-lama. Yang penting sudah mohon maaf lahir batin. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali di Jumat yang akan datang. Masih ada kuliah ya? Jumat masih kurang berapa ini? Kalau yang kelas B sudah tuntas. Ini kurang berapa kelas ini? Berapa kelompok? Masih kurang 6, Ustaz. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, banyak kali. Aduh. Ya, mulai, sebentar ya. Ini tanggal 20 Jumat itu saya ada dinas keluar kota.
bagaimana ya, tapi tetap diadakan ini, mengadakan perkuliahan, nanti saya serahkan ke moderator dan ketua kelas yang bertanggung jawab, ya, hasilnya nanti di-share ke grup pakai shot ya, pakai shin ya, di-share ya di grup. Nanti kalau ada yang belum bisa terpecahkan juga ditulis di grup. Soalnya itu saya di luar kota. Soalnya saya kalau bawa iPad itu harus ada WiFi. Kalau enggak ya kot mata my iPad. Jadi saya serahkan minggu depan itu ke ketua kelas dan moderator, tapi tetap double ya, double ya, biar cepat selesai. Double, 2 gitu. Pas ini sudah. Ya, 2 ya. Ya, oh, kurang 6 re. Waduh. Ancor bisa telur. Ya, sepakat ya, 22 ya. Iya, Ustaz. Tanggal 22, tanggal 27, 2, terakhir tanggal 3 Juni 2. Ndang mari, ndang beres. Cek gak dianggap korupsi. Kesepakatan. Waduh, lah kelas C wis mari ya. Jadi kelas B. Oke. Tanggal 20 itu Abi dalam kondisi on the way. Jadi langsung dimulai oleh moderator. Ya, saya serahkan penuh ke moderator dan ketua kelas. Oke, syukran jazila ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Coba ini sebentar, kalau Zoom saya bisa men-screenshot sendiri. Saya bisa men-screenshot sendiri kalau Zoom, tapi kalau Google Meet tak bisa. Ya, ini kemana orang-orang ini? Oke, sudah tak screenshot, sudah keluar semua, tapi tolong juga list absensinya secepatnya, karena saya akan segera lapor ke e-learning. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kecepot kula namira mun beri selopon anyun sepora sakai bengkong ya sarana sekalangkong seporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Makasih Ustaz.